Ini saya Nur Anissa dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kita mengenai Training Need Analysis atau TNA. Nah, di sini yang pertama itu ada makna TNA atau bisa juga yang artinya analisis kebutuhan pelatihan. Nah, di sini TNA ini merupakan proses awal untuk menemukan suatu program pelatihan yang akan dirancang agar pelatihan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sehingga mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan inilah yang biasanya disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan. Nah, ketika kita hendak berhasil mengidentifikasi permasalahan kinerja dalam organisasi berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan, kita akan mengetahui tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan jenis pelatihan apa yang diperlukan. Nah, terus yang kedua ini ada beberapa peran dari TNA sendiri. Yang pertama itu investasi bagi institusi pendidikan. Nah, yang kedua memusatkan permasalahan kinerja yang sedang dihadapi. Dan ketiga meminimalisir waktu dan menghemat biaya dalam penyelesaian permasalahan kinerja menjadi lebih produktif dan efisien. Yang keempat menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kinerja. Nah, yang terakhir menghindari pelatihan yang tidak efektif. Nah, itu berapa peran yang signifikan dalam TNA. Nah, ini selanjutnya ada beberapa permasalahan kinerja yang sering muncul ketika hendak mendapatkan keluhan. Nah, yang pertama itu target perusahaan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, pekerja atau karyawan yang kurang terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, adanya bertindak produktifan dan keefisien dalam memproduksi produk sehingga adanya pemborosan waktu dalam proses produksi. Yang keempat, hasil produksi tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Nah, ini merupakan beberapa permasalahan kinerja dalam suatu perusahaan gitu ya. Ya, yang selanjutnya ini langkah analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja. Nah, di sini pada umumnya implementasi TNA dilakukan untuk mengetahui masalah kinerja yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, dengan melakukan klarifikasi terhadap keluhan tentang masalah kinerja, maka training manager tidak akan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan tentang solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kinerja. Nah, yang kedua mencermati kesenjangan kinerja atau gap. Nah, di sini kesenjangan tersebut merupakan suatu masalah yang berdampak dalam sebuah perusahaan. Contoh laporan adanya masalah, misalnya tenaga pemasaran tidak memberikan kinerja yang optimal. Mereka hanya mencapai output penjualan 55% dari target 80% yang ditetapkan. Nah, masalah kinerja ini terjadi karena salesman atau tenaga penjual hanya mampu mencapai 55% dari 80% target penjualan yang ditetapkan. Terus yang ketiga, membuat rencana pengumpulan data. Nah, membuat rencana pengumpulan data ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada teknik atau metode pengumpulan data, sampel, serta jadwal kerja dalam pengumpulan data. Nah, metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data ini wawancara, observasi, survei, uji kinerja, dan analisis dokumen. Nah, pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang diperkirakan dapat memberi informasi yang signifikan terhadap masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yang keempat, menetapkan metode untuk pengumpulan data. Di sini kan ada observasi, survei, wawancara, analisis dokumen, dan analisis kesulitan. Nah, itu beberapa metode untuk digunakan dalam pengumpulan data. Terus selanjutnya menentukan responden. Nah, di sini tim TNA mencari responden yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengumpulan data yang terkait dengan masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Nah, di sini berbagai macam instrumen yang dapat digunakan, misalnya checklist, skala nilai, dan panduan wawancara. Terus, melakukan analisis data.
Nah, data hasil survei dapat digunakan untuk melengkapi hasil analisis sebelumnya. Demikian pula dengan data yang diperoleh oleh analisis dokumen juga dapat dipakai untuk melengkapi hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, membuat laporan 10A. Ini merupakan langkah terakhir setelah melewati beberapa langkah sebelumnya. Laporan 10A ini terdiri atas latar belakang, tujuan, metode, responden, kesimpulan, dan hasil analisis kebutuhan masalah penelitian. Yaitu hasilnya itu suatu rekomendasi solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja. Nah, yang selanjutnya masalah kinerja. Nah, masalah kinerja ini misalnya kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki serta keterampilan yang kurang dikuasai yang dipunyai oleh pekerja atau karyawan atau disebut performers. Itu juga salah satu pokok masalah yang terjadi dalam lingkungan kerja. Ini misalnya lingkungan kerja, kepuasan karyawan yang masalah-masalah yang menonjol yang sering terjadi. Ya, yang selanjutnya solusi terhadap masalah kinerja. Nah, mengatasi suatu masalah kinerja dalam sebuah lembaga ataupun proyek pasti ada solusinya, seperti hanya dalam memberikan semangat dan itikat kuat untuk menjunjung tinggi kerjasama dan saling mempercayai satu sama lain. Nah, dalam mengambil solusi untuk menyelesaikan masalah kinerja yang dihadapi harus diperhatikan adalah masalah dalam motivasi kerja yang rendah. Nah, maksudnya di sini misalnya seorang pegawai itu sudah mempunyai keahlian, tapi dia dalam prakteknya itu kurang menonjol karena tidak adanya motivasi atau semangat gitu. Jadi ada itikat baik untuk menjunjung tinggi kerjasama dan saling mempercayai satu sama lain untuk menjalankan suatu kinerja. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data ini terdiri dari 3 instrumen, yaitu checklist, skala nilai, dan panduan wawancara. Nah, untuk instrumen checklist itu untuk instrumen checklist digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang kualitas lingkungan atau fasilitas yang mendukung kinerja karyawan, dan sedangkan skala nilai digunakan untuk menilai kualitas kinerja, juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas produk yang dihasilkan seseorang. Nah, yang terakhir panduan wawancara itu merupakan instrumen yang digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data, observasi, dan survei. Nah, selanjutnya konklusi. Nah, training need analysis ini atau biasa disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menganalisis masalah dan isu-isu tentang kinerja untuk menyimpulkan apakah pelatihan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi problem tersebut. Nah, training need analysis ini Training need analysis ini mempunyai peran yang merupakan investasi bagi institusi pendidikan, memusatkan perhatian kepada masalah yang sedang dihadapi, menghemat waktu dan biaya, memastikan solusi untuk menghadapi masalah kinerja, dan menghindari pelatihan yang kurang efektif. Nah, training analysis bisa dijadikan solusi berbagai masalah yang ada terkait program pelatihan. Training analysis juga banyak menawarkan berbagai macam solusi dalam menghadapi masalah kinerja dalam suatu institusi. Nah, jadi 10A ini berperan sebagai langkah untuk memberikan solusi terhadap masalah kinerja. Nah, dengan adanya 10A kita bisa menentukan apa solusi yang tepat untuk memperbaiki permasalahan kinerja seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.